Assalamualaikum sahabat otomotif truk loper, selamat siang. Kali ini saya akan membahas masalah per yang sering patah. Penyebab per mobil truk yang sering patah, maupun itu di depan ataupun yang di belakang, sama aja ya penyebabnya. Ini patahnya per. Kalau ini patahnya di tengah-tengah sahabat ya, patahnya di tengah-tengah. Nah, patah per ini ada dua macam. Ada yang di tengah, di sini. Ada yang di sini. Nah, kalau yang patahnya di tengah, itu penyebabnya adalah kurang kencangnya baut ini. Nah, ini baut namanya, kalau di sini baut begol. Kalau di Kepulauan Riau, saya pernah di bengkel di Kepulauan Riau, ini namanya baut ikat per. Nah, baut ini kan 4 biji, depan 2, belakang 2. Jadi baut ini harus kencang. Kalau ini kurang kencang, penyebabnya seperti inilah kejadiannya, sering patah di tengah. Karena apa? Ini antara per ke per ini ada spasi. Jadi dengan adanya spasi, dia akan main dan bergesekan dengan cucuk per. Itulah penyebab dia patah, baut cucuk per. Nah, jadi bagaimana solusinya agar tidak sering patah di tengah? Kuncinya ini. Nah, rahasianya ini, sahabat, ini kita kunci kencang. Nah, apalagi ke waktu kita ganti per, siap ganti per, ini wajib dikunci kencang. Baut 2 ini. Kunci kencang, sekuat tenaga 4-4-nya. Setelah kita kunci kencang keempat-empatnya, dengan sekuat tenaga kita kunci, dirasa sudah cukup mentok, kita kuncinya sudah cukup mentok, udah kuat kencang. Itu belum kencang. Nah, kita wajib tambah kencang lagi. Caranya, nah begini. Sekarang kita udah kunci, perkencang ini ya. Apalagi waktu kita ganti per ya, sahabat. Jadi udah kita kunci kencang, Setelah itu, ketika siap kunci, kita jalankan, kita kasih muatan. Jika perlu muatan cukup berat lah. Nah, ketika muatan berat itu, cobalah sahabat kunci lagi. Pasti kendor. Saya pastikan itu kendor. Biasanya kita pakai pipa barangkali atau pakai tali kuncinya. Nah, dengan muatan nanti kita nggak usah pakai tali, nggak usah pakai pipa panjang lah, pakai sok, pakai pipa pendek aja kita kunci udah kendor itu, udah pasti itu. Nah, jadi kalau kita nggak cek lagi, akibatnya nanti akan patah lagi. Nah, begitu sahabat. Itu yang penyebab per patah di tengah ya. Nah, kemudian kita per yang sering patah di sini, bukan patah di tengah ya. Dia kalau patah di sini berarti ikat pernya kuat. Ikat pernya cukup kencang ya. Berarti kalau ikat per cukup kencang, dia patahnya di sini. Kenapa sering patah di sini? Nah, kalau yang patah di sini biasanya itu per 1. Per 1 ya, per atas, per induk. Kalau yang lainnya biasanya jarang, sering patah di sini. Kenapa dia patah di sini? Karena kuncinya ada di sini. Karet ini. Nah, ini namanya karet. Ada yang bilang karet bantalan per, ada yang bilang karet susu. Nah, begitulah. Jadi karet ini kalau dia sudah pecah ataupun karet ini udah lembek, ini ketika muatan berat, ini mentoknya pernya agak lebih main ke atas gitu, agak bengkok ke atas. Jadi per ini akan dipaksa ke atas. Karena ini udah tidak berfungsi untuk menahan ketapaknya. Nah, jadi makanya dia patahlah di sini. Karena per ini punya kekuatan kekuatan lentik baliknya itu sudah diukur oleh pabrikan. Jadi apabila melebihi dari bengkok tersebut, dia akan kekuatannya tidak maksimal lagi. Makanya penyebabnya patahlah di sini. Nah, jadi kalau patah di sini, cek karet ini. Nah, oke sahabat, video saya tidak
begitu panjang, yang penting singkat, padat. Nah, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, karena channel saya akan berisi dari mobil, motor, modifikasi, perbengkelan, ngelas, dan berbanyak lagi tipe yang akan saya tampilkan mengenai kehidupan kita yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.